أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat sehat ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Baik, kita akan coba lihat ada 3 tema yang sangat luar biasa, dan saran Ali jangan sampai dilewatkan dari awal sampai akhir nanti ya. Tema yang pertama, memahami hak dan kewajiban pasangan. Tuh ya, ini udah pasti asik banget nih kita nyimaknya ya. Yang kedua, makanan halal ibadah lancar. Tuh ya. Dan yang terakhir, taubat yang diulang-ulang. Masya Allah ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Hilman Fauzi, Kang Rashid, dan Ustadz Ahmad Ja'far. Dan nanti juga kita akan bertemu dengan guru kita untuk ngaji bersama Ustadz Munawir Ngacir ya. Dan kembali lagi Ali ingin mengingatkan untuk protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Namun sebelumnya Ali ingin sapa dulu jamaah yang sudah hadir di masjid. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini manggilnya Neng apa Umi ini? Neng sama Umi dia. Neng sama Umi sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Ini ahli sorga semua ini. Amin ya rabbal alamin ya. Dari majelis taklim mana? Bekasi Utara. Mudah-mudahan hari ini berkah. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama nih, memahami hak dan kewajiban pasangan. Namun sebelumnya, kita akan lihat cuplikan yang satu ini.
punya rasa support kepada pasangan kita. Jadi kan kayak biar saling percaya, saling support, dan saling melengkapi. Melengkapi satu sama lain. Menghargai, lalu bersabar. Yang pertama harus saling memahami sih, harus memahami dulu pasangan kayak gimana. Saling mengabari satu sama lain, percaya satu sama lain. Kita sih wajib buat selalu ngabarin dimanapun kita berada, terus kita juga wajib banget ngasih perhatian ke dia, atau kita juga wajib banget untuk ya pokoknya ngejaga hubungan kita sebaik-baiknya lah. Kan biasa suami kerja nih, terus hak seorang istri ya mendapatkan rezeki dari suami. Bisa menguntungkan satu sama lain juga. Jadi antara yang pasangan kita itu dan kita juga sama-sama ada. Kita berhak untuk dihargai. Haknya tuh mendapatkan kasih sayang. Karena kalau misalkan udah dapat kasih sayang, ke depannya insya Allah bisa inilah berjalan dengan lancar. Memberi kasih sayang, perhatian, support satu sama lain. Kita dapat hak untuk diperhatiin, terus kita juga dapat hak untuk kasih sayang, kita juga dapat hak untuk disupport. Ya pokoknya hak-hak yang baik tuh pasti harus kita dapatin dari pasangan kita juga yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Bunda, ibu yang hadir di masjid, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Bang Ali dan seluruh guru-guru kami yang kita hormati, dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah mudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini Allah masih melembutkan hati kita, meringankan setiap kebaikan datang kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya, kelak mendapatkan syafaat darinya, dan kita dipertemukan kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah dan ibu-ibu yang hadir di masjid ini. Kalau kita bicara tentang memahami hak dan kewajiban pasangan, berarti kita bicara tentang rumah tangga, betul? Betul apa betul? Iya apa iya? Nah, kalau saya tanya nih, yang hadir di sini sudah berumah tangga semua atau belum? Sudah ya? Dari wajahnya kelihatan ya. Udah Ustadz gak usah ditanya lagi, itu udah pasti. Maka ketika kita bicara tentang rumah tangga itu adalah tangga berharga untuk menggapai surga. Jadi saat kita berumah tangga bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi rumah tangga itu menyatukan dua kepala,
dua orang yang berbeda untuk satu tujuan yang sama. Apa tujuannya? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus dipahami oleh setiap kita yang berumah tangga. Berumah tangga bukan hanya bersama di dunia. Berumah tangga bukan hanya sekedar mengikrarkan perasaan cinta bersama, tapi lebih dari itu, saat kita berumah tangga, kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, berkahnya Allah, betul? Nikmat dari Allah, pertolongan dari Allah, yang apa tujuannya? Nanti kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa agenda utama seseorang yang berumah tangga? Apa agenda utama orang yang berumah tangga? Maka agenda utamanya adalah suami istri yang di rumah tangga. Keduanya harus sama-sama meningkatkan iman dan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi surat Ar-Rum ayat 21 yang dibaca oleh qari'ah kita disebutkan di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa makna lebih dalamnya? Dan di antara tanda-tanda yang bisa membuatmu lebih dekat dengan Allah, lebih taat kepada Allah, lebih mau meningkatkan iman dan takwa kamu kepada Allah. Apa kata Allah? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kamu sekalian. Siapa? Pasangan. Jadi pasangan kita itu dihadirkan dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk menguatkan pribadi kita agar semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin utamanya. Maka nanti ketika kita berumah tangga, setidaknya ada 3 prinsip cinta di rumah tangga yang harus kita pahami. Ahilman, apa di antara 3 prinsip itu? Yang pertama, cinta di rumah tangga itu bukan saing, tapi saling. Apa Bu? Bukan saing, tapi saling. Apa maksudnya Ustadz? Tidak ada persaingan antara suami dengan istri, tidak. Tapi mereka itu dihadirkan di rumah tangga justru saling menyempurnakan satu sama lain. Betul apa betul? Betul. Kenapa Ustadz? Iya, karena kita dengan pasangan kita secara latar belakang pasti berbeda. Betul apa enggak? Isi kepalanya beda apa enggak? Latar belakangnya beda atau enggak? Asalnya beda atau enggak? Beda, mohon maaf. Tapi yang namanya perbedaan itu bukan menjadi melemahkan, justru menguatkan. Kita akan bisa mendapatkan kebaikan dari pasangan kita karena kita bisa saling apa? Saling menerima apa yang ada di pasangan kita. Betul? Kalau ada kebaikan, kebaikannya kita syukuri. Kalau ada kekurangan, kekurangannya kita tutupi. Itu namanya saling. Saling mendoakan, saling mengerti, betul? Saling menutupi, betul? Saling menguatkan di antara satu sama lain. Makanya mohon maaf, kalau ada yang bilang gini, Ustadz, aku teh belum mau nikah, kenapa? Karena aku belum mendapatkan yang sempurna, misalnya ya. Mohon maaf, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna. Karena sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Betul? Justru cinta itu menjadi sempurna ketika kita bisa menerima ketidaksempurnaan pasangan kita. Catat status hari ini gitu ya. Cinta itu akan semakin sempurna ketika kita bisa menerima ketidaksempurnaan dari pasangan kita itu sendiri. Betul apa enggak? Cinta terbaik itu bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangannya. Status besok itu ya. Jadi kalau kita bisa menerima kelebihannya biasa itu. Tapi bagaimana saat kita bisa menerima kekurangannya, baru itu luar biasa. Maka bicaranya saling menyayangi, betul? Maka nanti kalau bicara hak dan kewajiban, seorang suami punya kewajiban apa? Memberi nafkah kepada keluarganya dengan nafkah yang baik, betul? Seorang suami wajib mencintai istrinya,
menyayangi istrinya, mengasihi istrinya, memberikan yang terbaik untuk istrinya. Itu kewajiban suami. Sekarang apa hak yang harus suami dapatkan? Dicintai sama istrinya, disayang sama istrinya, diperhatikan sama istrinya, dilayani sama istrinya. Betul apa betul? Betul apa betul? Terus gimana Ustadz? Berarti sebaliknya. Kalau seorang suami ingin dicintai oleh istrinya, maka sejauh mana suami itu mencintai istrinya? Betul? Betul apa enggak? Coba saya mau tanya, Bunda, kalau sayang sama suami, biasanya kan tunggu tanggal bulan dulu ya. Tergantung tanggal bulan apa enggak? Nah, tapi kalau benar kita memahaminya, gak penting tanggal berapa. Ada uang, gak ada uang. Kondisinya di atas, di bawah. Tetap kita mencintainya. Kenapa? Karena rumah tangga yang baik itu saling, bukan saing. Betul? Dan disitulah yang bisa menguatkan kita. Maka dari situlah nanti kita akan belajar tentang rumah tangga yang baik. Yang kedua, cinta di rumah tangga itu prinsipnya bukan menuntut, tapi menuntun. Apa? Bukan menuntut, tapi menuntun. Tadi yang pertama apa? Bukan saing tapi saling. Yang kedua apa? Bukan menuntut tapi menuntun. Jangan pernah bertanya apa yang pasanganmu berikan, tapi tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan kepada pasangan. Prinsip cinta di rumah tangga itu bukan hanya sekedar menerima tapi memberi. Saat kita memberi, maka di saat yang bersamaan kita akan menerima. Mohon maaf, ini jadi muhasabah bagi kita. Tidak sedikit di antara kita yang luntut sama suami kita. Betul apa betul? Halo? Iya apa iya? Lebih banyak nuntut, pengen A, pengen B, pengen C, pengen D. Boleh nggak Ustadz? Boleh-boleh aja. Tapi sesuaikan dengan kemampuan suami kita. Tapi juga sebaliknya, kadang suami juga suka menuntut, betul? Sekarang kita ganti, bukan menuntut tapi menuntun. Jangan tuntut pasanganmu untuk sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi tuntun pasanganmu agar sesuai dengan apa yang Allah mau. Catat, status hari ketiga itu ya. Jadi bukan maunya kita, tapi kita nuntun pasangan kita untuk seperti maunya Allah. Betul apa enggak? Maka jangan ajarkan pasanganmu untuk mencintaimu, tapi ajarkan pasanganmu untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau dia sudah mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Dan yang ketiga, prinsip cinta di rumah tangga adalah saling menguatkan satu sama lain. Saling mendoakan di antara kita. Ingat, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Bunda, sebagai seorang istri, doakan suami kita. Karena boleh jadi rizki yang datang dari Allah kepada suami kita itu disebabkan karena doa-doa terbaik dari seorang istrinya. Betul apa enggak? Ustadz Hilman, siapakah suami yang paling baik itu? Suami yang paling baik adalah suami yang paling sayang sama keluarganya. Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu sekalian yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Itu suami. Kalau istri gimana Ustadz? Jadilah istri yang bisa disayang oleh suaminya. Ada 3 ciri istri yang terbaik katanya. Yang pertama, seorang istri yang ketika dipandang oleh suaminya membahagiakan mata suaminya. Yang kedua, ketika diperintahkan taat patuh kepada suaminya. Dan yang ketiga adalah seorang istri yang mampu menjaga diri dan kehormatan dirinya ketika suami meninggalkan dirinya. Mudah-mudahan Allah menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya bersama di dunia, tapi insya Allah kita berkumpul nanti di surganya. Mau apa mau? Mau. Mau apa mau? Mau. Mau aja mau banget? Mau aja. Mau. Cius. Cius. Mie apa? Mie tek-tek. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Dan memang tadi kalau misalnya kita perhatikan kalau ngomongin masalah pasangan memang apa ya, butuh kalimat-kalimat quotes yang memotivasi kita ya guru ya. Sehingga akhirnya kita bisa menyadarkan diri kita bahwa
Ya jangan hanya nuntut tapi juga nuntun gitu ya, Masya Allah. Baik, terima kasih. Iya bener banget ya. Ini paling nyatet nggak kira-kira nih? Oh, mudah-mudahan di rumah nyatet ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya, makanan halal ibadah lancar. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kang Rashid. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.